come back here. No. No. I loved your mother. Setelah mentaubatkan Striga, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok tiba-tiba Geralt sudah sama si Jaskier lagi aja? Padahal kan dia tiba-tiba menghilang sejak insiden di ladang gandum. Kita luruskan dulu, yang minta ngusir juri gandum sebenarnya itu adalah orang lain. Jaskier hanya tukang penyair keliling yang tertarik dengan kehidupan Geralt, makanya dia ngintilin terus. Sedangkan saat ini ceritanya beberapa tahun telah berlalu, entah bagaimana dan di mana mereka kembali bertemu. Yang jelas kali ini si Jaskier bukan sekedar ngintilin, melainkan dia jadi saksi perjalanan Geralt yang membuat namanya terkenal ke seluruh kalangan kerajaan berkat syair-syairnya. Anyway, you're not going tonight as a witcher. Geralt of Rivia! Awalnya kerajaan Cintra tidak punya urusan dengan si Geralt karena mereka hanya ngundang si Jaskier sebagai penyair untuk menghibur dalam acara ajang mencari jodoh untuk Putri Pavetta. Jelas bukan ranah Witcher, tapi ketenarannya sudah tidak diragukan lagi. Banyak bangsawan dan pangeran yang hadir untuk melamar Putri Pavetta. Sedangkan Ratu Cintra, si Calentetea, terlihat berlumuran darah, katanya habis nertibin kota kecil yang sudah lupa akan ratunya. Jadi dia terkenal dengan sebutan singa dari Cintra, tegas, keras, dan menyimpan kebencian terhadap kerajaan Nilfgaard. Calente yang baru ngeh ada si Geralt minta supaya duduk di sampingnya setelah dia membersihkan diri. 3, 4. We'll be done soon. Saat mereka duduk bersama, peserta pertama adalah pangeran dari Nilfgaard. Memang diundang Calente sebagai salah satu calon pelamar, tapi apa yang terjadi? Faktanya dia diundang hanya untuk dipermalukan betapa hinanya kerajaan Nilfgaard saat itu. Cintra is indeed the jewel of the north. Yet Nilfgaard remains a shit rag of the south, and that's saying something. Siapa cenah gengs yang telah manggil Putri Ciri? Faktanya di area sebelum memasuki hutan, tidak ada ranjau melainkan ulah para penjaga hutan Brokilon. Mereka adalah bangsa Dryad, sifatnya terkenal keras terhadap pendatang apalagi manusia, tapi sikap mereka berbeda terhadap Putri Ciri seolah-olah merasakan sesuatu yang beda darinya. Follow me.
Aether bertanya, apa benar kau tidak ingat bisa sampai ke sini? Apakah kau mendengar suara memanggilmu? Jawabannya iya. Tapi tiba-tiba si Fuckboy berteriak lalu diselamatkan dengan dikucurin air suci Brokilon. Air suci yang juga diwajibkan diminum oleh para pendatang baru. Mereka yang punya niat jahat akan mati, tapi jika hatinya murni, maka dia selamat namun ingatannya akan hilang dan diperbolehkan tinggal di Brokilon. Lantas si Fuckboy pun disuruh meminum air tersebut dan terpengaruh. Lain dengan Putri Ciri, dia masih bisa mengingat segalanya. Aether kini paham kalau yang memanggil Putri Ciri adalah San Kayan, pohon purba yang merupakan sumber dari air suci. Lantas Putri Ciri pun disuruh minum langsung dari sumbernya. Ceritanya, pelamar demi pelamar sudah menunjukkan tajinya untuk meyakinkan Ratu Calente kalau dia layak jadi mantu. Cuma tiba-tiba ada yang menerobos memperkenalkan diri bernama Rod Urcheon alias Duni, kesatria kecil dari Erlenward yang menagih hadiah. Ternyata Putri Papeta sudah terikat perjanjian kuno bernama Law of Surprise alias hadiah tak terduga, di mana kala itu saat Ratu Papeta hamil, Duni sempat menyelamatkan nyawa sang raja dan minta imbalan Law of Surprise, tapi sang raja dan ratu tidak sadar kalau mereka sedang punya anak, jadi anak itulah yang menjadi hadiah tak terduganya. Penilaian Ratu Calente berdasarkan penampilan ya gengs, dia bukan Witcher atau elf, melainkan manusia biasa yang dikutuk sejak lahir. Ratu Calente ngontrak si Geralt supaya membunuhnya, tapi Geralt menolak karena tahu kalau dia hanya manusia yang dikutuk. Slay this beast! Lioness of Sintra, that I come to claim what is rightfully mine. Pavetta, by the law of surprise. Faktanya, mereka sudah menjalin hubungan sedari lama. Sekali lagi, si Duni memohon dan membenarkan perkataan si Geralt. Bahkan semua orang termasuk Raja Baru pun ikut memperjuangkan hak si Duni. Karena Law of Surprise itu sangat sakral, tidak tahu apa yang akan didapat karena itu kejutan. Takdirlah yang menentukan dan kejutannya adalah Putri Papeta minta Ratu Calente supaya tidak melawan takdir, dan itu adalah hadiah yang setimpal untuk sebuah nyawa sang raja. I love Duni, Mother. Jadi gini gengs, ada yang namanya setengah elf, yaitu campuran antara elf dan manusia. Kasus keluarga Ciri dan Yennefer ini mirip-mirip. Mereka itu bukan murni setengah elf tapi masih memiliki darah elf. Karena garis keturunan mereka yang terlampau jauh, makanya fisik mereka seperti manusia normal. Gak tahu gimana aturannya, yang jelas setiap generasi maka darah elf itu akan terkikis. Jadi semakin jauh maka akan semakin hilang dan jatuhnya kembali ke manusia normal. Cuma ada satu yang membedakan mereka, yaitu dari ras elf mana mereka lahir, terkuat atau terlemah. Kita balikan lagi ke cerita. Betapa edannya kekuatan Putri Papeta, untungnya si Geralt berhasil menghentikan dia.
Dengan kejadian ini, Ratu Calente jadi merestui mereka berdua dan mengumumkan itu pada semua petinggi kerajaan, lalu melangsungkan pernikahan saat itu juga. Cipokanlah mereka berdua karena sudah sah. Ingat ya, sudah sah. Gak taunya cinta sejati mampu mematahkan kutukan Mang Duni. Ia pun kembali ke wujud manusia normal dikarenakan acara sudah kelar. Geralt pun hendak pergi, tapi dia yang telah menyelamatkan nyawa si Duni lantas bertanya bagaimana cara aku membalasnya. Tapi si Geralt nyuruh cari budi saja karena cuma budi yang layak mendapatkan balasan. Si Duni yang terus maksa. Geralt pun sebenarnya iseng mengatakan, "Ya sudah, aku ingin tradisi kuno sepertimu, yaitu Law of Surprise." Di mana surprise kali ini langsung terjawab. Ternyata mereka berhubungan diam-diam sudah lama, sampai Putri Papeta saat ini sedang mengandung. Jadi sudah bisa dipastikan ini alasan kenapa Ratu Calente nyuruh Putri Ciri supaya mencari Geralt of Rivia. Fuck. Geralt sempat disuruh tinggal oleh Mou Sessa karena kini dia sudah terikat dengan anak yang ada di dalam kandungan Ratu Papeta. Tapi dia menolak, mungkin sudah melupakan Law of Surprise karena Geralt tidak pernah kembali ke Cintra, bahkan sampai Cintra hancur. Kembali ke masa depan, Nilfgaard tidak pernah berhenti mencari Ratu Ciri karena mereka tahu tentang kekuatan terpendam Ciri melacaknya lewat jasad Ratu Calente. Kalau Ratu Ciri saat ini berada di hutan Brokilon. Armies are not the way into Brokilon Forest. Damn it. Beralih ke Yennefer, status dia ini belum jelas ditempatkan di kerajaan mana karena dia mendapat tugas dari kerajaan Lyria untuk mengawal Putri Kalis yang tengah hamil dan memiliki bayi menuju kerajaan Aedirn. Namun naas di tengah jalan mereka dihadang oleh seorang asasin misterius. I'll have that brigand's head on a pike outside the king's castle before nightfall. I can't hold it! Hurry! Wah, buah edan ya si asasin. Dengan mudahnya ia bisa melacak kemana Yennefer membuka portal. Si Yennefer ujung-ujungnya mah ninggalin Ratu Kalis. Anehnya setelah ia terbunuh, Yennefer kembali dan berhasil membawa bayinya. Tapi si bayi tetap tidak diselamatkan karena kunainya nembus. Yennefer pun menguburnya di pantai. Ia pun meratapi kejadian ini. Betapa kerasnya dunia politik hingga muncul tekad untuk lepas dari Brotherhood alias para elit penyihir. Dengan cara menjadi penyihir terkuat untuk mendapatkan kendali dan kebebasan. Terlebih kegagalannya melindungi ibu hamil dan anaknya membuat Yennefer ingin mengembalikan kembali rahimnya. Di masa depan atau di timeline-nya Ciri, seorang shipscepter bernama Doppler didatangi Panglima Nilfgaard bernama Cahir menawarkan pekerjaan untuk memburu Putri Ciri. Dengan memanfaatkan wajah Mou Sessa, penasehat kerajaan Cintratea yang waktu itu mengorbankan diri demi Ratu Ciri bisa kabur. Kemampuannya sangat luar biasa karena bukan sekadar meniru penampilan, suara, dan emosi, bahkan ingatannya juga bisa dia akses. Hal itu akan semakin mempermudah dia untuk mengelabui Putri Ciri. You're to bring me the girl alive. Timeline Yennefer di sini mengalami loncatan sampai puluhan tahun sejak insiden Assassin.
Dia tidak pernah kembali lagi ke kerajaan manapun karena sedang fokus untuk mengejar impiannya, terutama mengembalikan rahim, mendatangi seniman penyihir tua yang ia anggap sakti. Tapi si seniman mengungkapkan kemungkinannya sangat tipis karena pengorbanan itu sifatnya permanen. Dan jika bisa pun bayarannya sangat mahal, Yennefer pun disuruh pergi ke kota. Mungkin kemampuanmu akan berguna untuk menghasilkan pundi-pundi cuan. Ya, tanpa basa-basi, Yennefer pun langsung membuka jasa perdukunan. Baru buka saja sudah antri teknik marketing penyihir. Jelas hal itu akan mengundang Kang Pajak, minta supaya Yennefer membayar pajak pusat. Pajak daerah, please, stop. Terobos aja lah anjing ah. Pajak langsung, pajak tidak langsung, PPH, PPN 11% per mantra yang digunakan, PPNBM, PBB, PBHTB, PKB... apalagi ya? Nah, ini nih, asep. Asep kita hitung sebagai karbon dioksida berarti CO2 dikali daftar aktivitas, dikali faktor emisi ditambah berat limbah, totalnya 20% lah per pasien. Tangkap saja, Pak. Di hutan Brokilon, para Dryad sedang kongres terkait putri Ciri yang sudah diketahui identitasnya. Eite mengusulkan untuk memberi izin Ciri tinggal di sini karena yakin Ciri akan jadi penyelamat kita. Tapi ada yang tidak setuju, jadi keputusan akhir adalah memberi pilihan tinggal atau melanjutkan pencarian. It's not that. Geralt tidak mencari ikan bukan takut kena pajak. Dia yang akhir-akhir ini susah tidur menurut pengetahuannya. Dulu para penyihir nyegel jin Ifrit di danau atau di tempat-tempat yang jauh dari kata keramaian. Karena si Ifrit sangat berbahaya, tapi kini si Geralt justru malah mencarinya untuk mendapatkan 3 permintaan yang akan ia gunakan supaya bisa nyenyak tidur. Awalnya si Jaskier tidak percaya, tapi setelah Geralt menemukan botolnya, mereka jadi malah berebut dan tidak sengaja membuka segelnya. Seketika awan pun berubah gelap. Lantas si Jaskier langsung mengucapkan permintaan mulai dari pengesahan perampasan aset koruptor, reformasi para wakil, tapi sayangnya permintaan ketiga malah berkata, tapi bohong. Jadinya si Jaskier malah bengek terkena serangan Ifrit, lantas Geralt pun membawanya ke mantri Asep. Kebalik, yang ini baru Asep. Pak Asep yang sejatinya mantri biasa hanya bisa meredakan rasa sakit. Selebihnya Geralt disuruh mencari seorang penyihir. Emang sangat jarang ada penyihir di sini karena Asep saja dikenakan pajak. Tapi dia baru mendapat informasi ada satu penyihir yang ditangkap oleh Pak Walcott untuk diadili. Dan kini dia berada di penjara wali kota. Mendengar Asep berkata, Geralt pun langsung OTW karena takut si Jaskier keburu modar. Singkat waktu saja, mereka pun sampai melumpuhkan penjaga supaya bisa masuk dan langsung mencari keberadaan si penyihir. Tentu saja itu adalah Yennefer. Saat memperkenalkan diri, Yennefer tidak asing dengan nama Geralt of Rivia. Tahu nama karena sudah terkenal tapi tidak tahu wajah. Geralt langsung ke intinya karena darurat. Katakan nanti apa yang kamu inginkan setelah menyembuhkan teman bebanku yang terkena santet Ifrit. Mendengar Ifrit, ekspresi Yennefer seketika berubah dan langsung mengobati si Jaskier. Cuma kita singkat waktu lagi, ceritanya sudah diobati dan hanya tinggal nunggu mantranya bekerja. Geralt pun masuk melihatnya, tapi ternyata diam-diam Yennefer menggambar segel Ifrit lalu melumpuhkan Geralt dengan sihirnya. Sadar-sadar Geralt sudah dipenjara bersama Mantri Asep. Pasca memberi pertolongan pertama pada si Jaskier, Mantri Asep rupanya dituduh menggunakan sihir jahat. Lalu datanglah seorang penjaga. Sementara Yennefernya, dia sedang melakukan ritual pemanggilan Ifrit. Kenapa Jaskier dibiarkan? Karena menurut aturan yang membuka botol itu adalah tuannya. Kebetulan Jaskier lah yang kala itu memegang botol saat segel terbuka. Setelah Ifrit datang, Yennefer pun maksa si Jaskier supaya mengajukan permintaan sesuai apa yang diinginkan Yennefer. Kembali ke penjara, baik Witcher maupun penyihir di kota ini sama saja, terlebih dia punya dendam pribadi yang entah bagaimana ceritanya. Ditambah si Geralt juga dianggap biang kekacauan kota karena Ifrit. Jadi ia menggunakan kesempatan ini untuk balas dendam. Disuruh mengucapkan kata terakhir yang mana Geralt berkata, aku ingin kepalamu meledak.
Seketika angin berhembus dan meledaklah kepala sang penjaga kota. Bukan berkat sihir, melainkan itulah Iprit yang ternyata Geralt lah tuannya si Iprit. Dianggap telah membuka segelnya meski hanya memegang tutupnya saja, mengajukan permintaan kedua supaya dibebaskan. Di sisi lain, jelas si Jaskier beberapa kali minta pun tidak akan dikabulkan. Jadinya Yennefer menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjadi vassal Iprit. Tapi alih-alih mengendalikan, si Iprit justru malah semakin tak terkendali. Geralt yang mengetahui itu dan berpotensi membunuh Yennefer, ia pun memutuskan untuk menolongnya sebagai bayaran karena telah menyelamatkan Jaskier. Tapi Yennefer bersikeras tidak mau melepaskan Iprit dari tubuhnya. Geralt pun mengajukan permintaan terakhir untuk menyelamatkan Yennefer. Yennefer menggunakan teleportnya untuk berpindah tempat. Ucapan terima kasih pun diberikan sementara si Jaskier nyangkanya Geralt telah wafat bersama si penyihir sialan. Menteri Asep yang melihat pun segera memberitahu si Jaskier. They're really alive. Woo. Stop, please! I've come for the girl! Wah, ini dia si juri Shapeshifter Doppler. Bagaimana Ciri tidak percaya? Dia penasehat Cintra yang sudah ada jauh sebelum Ciri lahir. Dia pun membawa Ratu Ciri yang ngajak si Fuckboy, katanya mau sesak tahu di mana bisa menemukan Geralt of Rivia. I'm weak, love, and I am wanting. If this is the path I must trudge. Saat Jaskier sedang menunggu Geralt yang entah lagi ngapain, ada dua bandit kelas teri yang mencoba mencuri kuda, tapi tiba-tiba datang 3 orang, yang mana salah satu dari bandit itu langsung membunuh, sedangkan satunya lagi lebih ketakutan dan tahu kalau itu adalah Geralt of Rivia. Setelah itu, mereka pun memperkenalkan diri, jadi dia ini Bot Jackdaw, seorang bangsawan kecil dengan bodyguardnya Thea dan Fea kebetulan lewat dan I've been looking for you, Geralt of Rivia. Geralt pun dijamu di restoran mewah ala-ala Robert Dapis Caniago. Si Bot mengungkapkan beberapa waktu lalu seekor naga hijau mendarat di perbatasan pegunungan Raja Nidemir. Makhluk yang dianggap mitos tapi itu nyata. Para warga yang melihatnya langsung melakukan pemburuan karena percaya memiliki sebuah harta karun besar. Jelas itu hanya akan melukai dan membuatnya marah. Jadi sebelum itu terjadi, Raja telah mengeluarkan sebuah saembara, barang siapa yang berhasil membunuh naga itu, harta karun jelas jadi miliknya. Sedangkan hadiah tambahan lain, Raja akan memberikan gelar Lord di salah satu wilayah kekuasaannya. Sedangkan hubungannya dengan si Geralt adalah I want you to join my team. awalnya Geralt menolak, tapi setelah melihat ternyata Yennefer ada di tim lain, ia pun memutuskan untuk ikut. Come with me. I'll show you what you're missing. Kirain teh mereka akan bersama setelah insiden Iprit, tapi kalahkah hente? Berarti totali ada 4 tim yang akan berangkat di kloter pertama untuk mendapatkan sang naga. Butuh setidaknya 3 hari untuk mencapai puncak gunung tempat naga hijau bersarang. Hari pertama cuma ada gangguan kecil berupa monster busung lapar bernama Hirika, tapi rekannya Yennefer yang ngaku Sir A terlalu berlebihan, padahal cukup dikasih makan aja monster jenis ini akan pergi. Tapi tak apa, dikarenakan hari akan segera poek, mereka pun mendirikan tenda. Jadi sementara mereka beristirahat, kita alihkan dulu ke Putri Ciri yang sudah keluar dari hutan Brokilon. Pengaruh air suci pada si Fuckboy juga hilang. Ia pun mengajukan pertanyaan tentang bagaimana bisa lolos dari Nilfgaard. Jawabannya memang masuk akal karena katanya Geralt lah yang telah menyelamatkannya saat akan menjemput Putri Ciri. Tapi entah kenapa si Fuckboy merasakan ada yang aneh. Tidak ingin Putri Ciri terpengaruhi, si Doppler pun lantas segera mengalihkan perhatian. Kembalikan ke si Geralt. Baru juga mau mulai bergerak, mereka menemukan Sir A sudah ngejongkeng saja.
Hal itu pun mengundang teka-teki siapa yang tega membunuhnya, tapi mau nyalahin siapa, mau nuduh siapa, tak ada saksi dan bukti, jadi keempat kelompok ini memilih jalan masing-masing dengan alasan keamanan. Geralt ngajak Yennefer bergabung, katanya kita akan ikut tim kurcaci karena mereka tahu jalan pintas. Wah, bener-bener jalan pintas, tapi jalan pintas menuju alam baka. Keapesan menghampiri Seaborg dan anak buahnya, tapi mereka benar-benar orang baik, tidak mau ngajak-ngajak ke alam baka. Mereka bertiga menerjunkan diri. Kembali ke Putri Ciri, rupanya dia juga memperhatikan, dan kali ini Putri Ciri sendiri yang mengajukan beberapa pertanyaan. Alhasil si Doppler pun terjebak, dia pun akhirnya menunjukkan jati dirinya. Sempat dilawan si Pak Boy, menggunakan perak juga tublesan Putri Ciri membuat si Doppler kembali ke wujud asli, dalam kondisi lemah tapi tidak sempat membunuhnya. Alhasil Putri Ciri pun memilih berlari kembali ke hutan Brokilon. Tahu kan mereka habis ngapain gitu loh, tapi gak sampai begadang juga. Berarti ini hari ketiga harusnya sudah semakin dekat. Tapi Yennefer tidak melihat para kurcaci, merasa kecolongan. Ia pun menggunakan sihirnya untuk menghentikan mereka. Yang ternyata tujuan si Yenny lagi-lagi untuk mengembalikan kesuburan. Dia yakin dengan bagian tubuh sang naga rahimnya bisa kembali. No closer! What happened, cena geng? Siapa mereka ini sebenarnya? Geralt pun juga sampai bingung, yang ternyata Seaborg adalah jelmaan naga jantan, datang ke gunung ini karena mendengar tangisan naga betina yang terluka, tapi kini dia sudah modar. Telur yang tidak bisa dipindahkan karena bisa menyebabkan kehidupan yang ada di dalamnya mati adalah alasan Seaborg mencari si Geralt, karena dia tahu hanya Geralt-lah satu-satunya Witcher yang memiliki prinsip dan dilatih untuk melindungi naga. I'm afraid we have more. It's not going to... Berhasil melindungi telur naga, sementara itu di dimensi lain, si kunyuk malah baru bangun molor gerak gengs. Tapi kalau gak ada dia gak rame sih, biar beban tapi bisa membuat hidup seorang Geralt jadi berwarna. Seaborg secara tidak langsung telah mempertemukan lagi mereka berdua karena sebelumnya pasca insiden ngencerit, Geralt pergi meninggalkan Yennefer, tapi faktanya itu hanya ngetes Iprit saja. Dan kini semua itu terbukti, Yennefer jadi terikat dengan si Geralt pasca permintaan terakhirnya untuk menyelamatkan dia. Jadi pertemuannya kembali adalah takdir, namun Yennefer di sini menolak karena dia punya obsesi kebebasan. Terlebih fokusnya saat ini adalah untuk mengembalikan rahimnya. Melihat kisah cinta mereka yang rumit,
Sang naga bonar pun menyampaikan fakta menyakitkan supaya nanti kalian tidak terpukul. Yennefer tidak akan bisa lagi mendapatkan rahimnya, sedangkan Geralt meski kau mencintainya dan tidak mau kehilangan dia, kau akan tetap kehilangan dia. He already has. Your destiny. I know it. And you know it. Tapi si Jaskier yang jadi pelampiasan, gengs, dianggap pembawa sial, mulai dari takdir Putri Ciri, Iprit hingga sekarang si Geralt harus kehilangan Yennefer. Meski tidak adil, tapi si Jaskier di sini menerima itu lalu pergi meninggalkan si Geralt. Ternyata Panglima Nilfgaard perintah yang mengharuskan membawa Putri Ciri hidup-hidup. Ia pun akan menyiapkan makan, tapi tiba-tiba si Doppler datang dengan menyerupai fisiknya. Merasa telah dihianati karena informasinya bocah itu adalah manusia biasa. Jadinya mereka malah garelut, papu keting garuling. Sempat ada yang tercodet, tapi kita bingung yang mana yang asli. Putri Ciri tiba-tiba terikat di pohon diselamatkan si Pak Boy, tapi ini untuk terakhir kalinya. Karena dia tidak mau terseret dalam masalah besar jika terus bersama Putri Ciri. Ancaman akan datang lebih besar lagi, kesetiaannya terhadap Nilfgaard tidak diragukan, tapi dia juga pengen naik pangkat, jadi segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan Putri Ciri, termasuk mengerahkan puluhan ribu pasukan Nilfgaard jika diperlukan. Dari sinilah awal mula menyatunya timeline. Ceritanya belasan tahun telah berlalu tapi masih kehitung flashback, tepatnya beberapa hari sebelum Cintra jatuh. Ternyata Geralt sempat kembali ke Cintra minta bertemu dengan Simo Sesak. Untuk menanyakan perihal putranya, Simo Sesak menjelaskan kalau anak itu adalah seorang putri, diasuh sejak orok oleh Ratu Calente karena Putri Papeta dan Sidoni mereka menghilang di lautan saat berlayar. Tapi tiba-tiba ada beberapa prajurit Cintra yang datang, sadar keberadaannya telah diketahui Ratu Calente. Geralt pun nyandra Simo Sesak dan nyuruh dia supaya membuka portal ke kerajaan. Geralt pun menemui Calente, menyapanya dengan ucapan terima kasih karena telah mencoba membunuhku. Geralt yang sudah mengetahui Cintra tidak aman karena konflik dengan Nilfgaard yang semakin memanas, minta supaya menyerahkan Putri Ciri karena dia akan lebih safety bersamaku. Bahkan Geralt berjanji akan memulangkannya tanpa ada lecet sedikit pun ketika situasi sudah mereda. Tapi seperti yang kita tahu, Ratu Calente tidak memberikannya, malah dia mempertemukan Geralt dengan Putri Ciri palsu. Tapi semuanya tetap ketahuan setelah diam-diam Geralt mengikuti anak tersebut karena dia melihat anak yang sangat mirip dengan Putri Papeta. Tapi semua usaha Geralt percuma, Ratu Calente malah memenjarakan si Geralt. Safe conduct? Beralih ke Yennefer, timelinenya sama dengan flashback Geralt. Yennefer kembali mendatangi Istred yang sedang melakukan penelitian di bawah kekuasaan Nilfgaard. Pertemuan ini hanya untuk menunjukkan kalau hubungan mereka pasca saling mengkhianati masih baik-baik saja, tapi juga tidak bisa kembali bersatu karena sudah tidak seideologi lagi. Poin pentingnya juga bukan itu, melainkan seorang elit penyihir atau anggota Brotherhood mengikuti Yennefer, katanya diutus Tisae untuk menemuimu karena ada hal yang sangat urgent. Nilfgaard diam-diam melatih puluhan penyihir seperti kita untuk melayani mereka. Yennefer pun diajak kembali ke Aretuza karena kalau bicara di sini itu sama saja dengan recall di base musuh. Demi Tisae, Yennefer pun setuju, tapi faktanya setelah sampai, Tisae sama sekali tidak tahu, lantas ia pun segera menemuinya. Namun tiba-tiba para penyihir lewat berbondong-bondong, salah satunya penyihir Tristea. Katanya dia sudah lama mencarimu. Si Tris mengungkapkan kalau Nilfgaard telah merebut Marnadal dan kini sedang melakukan ekspansi terhadap kerajaan Cintra. Maka dari itu Brotherhood bersama penyihir utara melakukan kongres darurat.
Yang mana Brotherhood selaku elit penyihir malah terbagi jadi dua kubu, yaitu kubu Tisai dan Stregoboy. Mereka semua sebenarnya tidak ada yang berpihak pada satu kerajaan, hanya lebih memikirkan kedampaknya saja. Tisai mengusulkan supaya membantu Cintra karena dia punya firasat Nilfgaard tidak akan puas sebelum mereka menguasai benua ini. Jadi jangan biarkan snowballing itu terjadi, tapi usulannya tidak disetujui Stregoboy. Sakit hati yang menjadi dasar dia bertentangan. Selain Cintra angkuh, sombong, dan merasa paling kuat, mereka juga telah menolak kita selama puluhan tahun. Jadi Stregoboy tidak peduli jika Cintra hancur, malah dia berhasil mempengaruhi sebagian banyak orang untuk membiarkan Cintra berusaha dengan kesombongannya sendiri. Our fight is with Sintra, and only Sintra. Pringila yang awalnya akan ditempatkan di Aedirn tapi direbut Yennefer, dia mengungkapkan kegilaan Nilfgaard dan perjuangan Nilfgaard. Berabad-abad Nilfgaard dipimpin oleh pemimpin korup yang membuat kerajaan kami terpuruk dan dipandang sebelah mata. Tapi kini bersama pemimpin baru kami hanya perlu 70 tahun untuk melakukan reformasi birokrasi. Bukan hanya korupsi yang berhasil diberantas, kami juga memperkuat sektor perdagangan, mendanai penelitian, membangun ratusan ribu tentara, infrastruktur merata, dan rakyat kami pun kini sejahtera. Si Pringila memperingati Brotherhood dan semua penyihir lain, jika kalian tidak mendukung, setidaknya jangan halangi kami. Faktanya, Geralt ada di lokasi ketika Cintra runtuh, sempat minta Mosesak supaya melepaskannya dan membawanya ke Putri Ciri, tapi si Geraltnya sudah kabur. Disinilah lahir wasiat supaya Putri Ciri mencari Geralt of Rivia. Geraltnya sendiri menyaksikan kematian Ratu Calente, tapi dia pasaling singan. Geralt masuk ke istana, sementara Putri Cirinya, dia keluar lewat jalan tikus Tea. Putri Ciri yang terus menghindar dari kerajaan pasukan Nilfgaard malah ditemukan warga Cintra yang berkhianat karena sakit hati oleh ratunya, berencana akan menyerahkan Putri Ciri karena ada imbalan fantastis, tapi hal itu malah memicu kekuatan Putri Ciri. Verily, I say unto you, the era of the sword and the axe is now. Dari sinilah awal mula timeline Geralt, Yennefer, dan Putri Ciri mulai jadi satu. Itu artinya kini hanya ada satu timeline saja. Geralt baru sampai di camp Cintra yang diserang Nilfgaard Tea. Tapi itu tiba-tiba. Go. Keesokannya, sadar-sadar para pengkhianat pada Malalodar tersangkut di pohon, datang seorang cewek misterius yang menenangkan Putri Ciri, lalu ia membawanya pergi. Beralih ke Yennefer, mereka tidak jadi membantu Cintra tapi tetap akan menghentikan Nilfgaard. Pergi ke benteng pertahanan penyihir utara di Soden Hill, tujuannya untuk menghentikan Nilfgaard, memperluas ekspansinya di wilayah utara. Karena bagaimanapun, Nilfgaard ini masih kental dengan perbudakannya. Jadi yang dibilang si Pringila itu yang baik-baiknya doang, berbagai macam senjata mereka persiapkan, tentunya bercampur elemen sihir. Singkat waktu saja, seorang prajurit melapor ke si Cahir kalau 50.000 pasukan kita telah meninggalkan Cintra dan siap merobohkan benteng utara. Tapi si Pringila mendapat informasi ada beberapa Brotherhood yang ikut memperkuat benteng. Namun itu bukan masalah, kita juga memiliki penyihir, katanya dia sendiri yang akan memimpin penyerangan ini. Nilfgaard.
Jadi setiap sihir yang digunakan itu ada bayarannya ya gengs, tergantung dari tingkatan dan penyihirnya itu sendiri. Tapi apa yang dilakukan Nilfgaard? Para penyihir dipaksa menggunakan sihir Samodharna. Dirasa sia-sia karena serangan bisa dihalau. Pringila mengeluarkan sebuah benda dan berkata, pancing para penyihir itu supaya keluar. Jadi Nilfgaard ini datang lebih awal dari prediksi. Seharusnya 2 hari lagi. Masalahnya mereka belum siap. Karena bantuan dari semua kerajaan di utara, mereka masih dalam perjalanan. Tapi kita alihkan dulu ke si Geralt. Dia diselamatkan oleh yang menyelamatkannya. Rupanya lokasi mereka tidak terlalu jauh dari benteng karena terkena dampak kabut sihir. Dia berhalusinasi tentang masa lalunya. Sewaktu masih manusia normal, ternyata si naga emas sempat mengunjungi Geralt bocil. Tapi dia benar-benar sekarat, racunnya hampir menyebar ke seluruh tubuh, namun sempat minta diantar ke Soden Hill kalau di sana ada penyihir yang bisa menolongnya. Let's do this. Can anyone hear me? Tisea. I can. They're closing in. Believe I'm Nola. Ila, Irik, and Nola. It's working. Coral, soldiers, straight ahead, and they're moving fast. Sabrina, prepare your shot. Hold. Now! Who's next? Melihat betapa sulitnya menembus benteng, mereka pun mencari spot lain. Di saat prajurit sudah pergi, Cahir yang sedang mengamati didatangi duel oleh Pilgepors yang masuk lewat portal. Reserve your chaos. What are you after? They've breached the gate. Shit. Take cover! Wah, benda apa cina itu gengs yang dijatuhkan si tukang kabut? Tisea mencoba ceramah no jutsu tapi tidak berhasil, malah dia terkena sihir. Sedangkan benda tadi isinya cacing pengendali, situasi pun benar-benar berbalik karena pasukan Nilfgaard seolah-olah tidak ada habisnya, sementara sihir mereka masih cooldown udah gitu terbatas. Alhasil satu persatu terbunuh secara mengenaskan, begitu juga dengan si Triss yang mencoba mempertahankan gerbang. Sihirnya terlalu lemah, situasi semakin buruk tatkala Sabrina beserta 2 bocil mereka kemasukan cacing pengendali.
Yennefer dapat bisikan dari si Pringilla supaya bergabung ke Nilfgaard, tapi tidak terpengaruh, malah dia akan mencari Siti Sae. Pilgefords ternyata masih hidup. Cuma kita singkat waktu saja saat malam tiba ketika si penolong beristirahat ada yang mendatangi Geralt. Mengaku seorang penyihir, dia juga mengobatinya beruntung kewiceran mampu menahan racun 4 kali lipat dari manusia normal. Setelah ditelak-telak, ternyata penyihir itu adalah ibunya. Terlihat raut wajah Geralt yang dipenuhi amarah. Bagaimana tidak, karena sampai saat ini dia tidak pernah memberi kejelasan tentang kenapa Geralt dikirim ke Kaer Morhen sejak dirinya balita untuk dijadikan Witcher. Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban, Geralt pun disuruh istirahat dan faktanya... Jadi ibunya Geralt ini salah satu penyihir kuat ya gengs, terutama dalam hal penyembuhan. Jadi tidak aneh kalau dia bisa menyembuhkan Geralt lewat mimpi. Cuma sang ibu sempat berpesan supaya Geralt segera menemukan anak itu alias Putri Ciri. Lantas Geralt pun minta supaya segera melanjutkan perjalanan. Di benteng Tissaia masih hidup dan sedang menahan para tentara Nilfgaard. Namun kekuatannya sudah habis dan menyerahkan sisanya pada Yennefer supaya melepaskan chaosnya. Sekarang selamatkan benua ini dan selamatkan semua orang. Rata gengs, malah pasukan bantuannya baru nyampe. Kocak bet ya, tapi kita alihkan ke Putri Ciri. Alasan kenapa begitu baik ternyata punya keinginan memiliki seorang anak perempuan, berharap Putri Ciri akan tinggal selamanya di sini. Yennefer! 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 Apakah Putri Ciri ada hubungan dengan Yennefer? Kenapa cenah dia memimpikannya? Kateuing atunya. Yang jelas Putri Ciri diam-diam pergi. Tidak lama dari itu ternyata yang nolongin si Geralt adalah suaminya, si yang nolong si Putri Ciri. Dasar pelem. Geralt yang mendengar percakapan mereka tentang menemukan seorang anak perempuan di hutan seketika teringat perkataan si Renpri. Lantas Geralt pun langsung mencarinya ke hutan. Who is Yennefer? Sampai ketemu di part berikutnya. Bye-bye.